Permisi Bapak, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Bapak Ujang saya ini. Bapak Ujang lain. Ini Bapak bisnisnya punya Bapak sendiri atau ngambil? Ngambil saya, ngambil sama orang. Ini mulai usahanya mulai dari kapan? Ini baru pas habis corona kan, tadinya saya di Jakarta buka bengkel mobil segala macam, angkot ada. Gara-gara corona saya bangkrut, saya pulang kampung. Ya inilah dagang ini ya. Baru 3 tahun lah di sini di Lampung ini. Pas habis corona selesai, saya pulang nggak bisa apa-apa lagi. Sono udah bangkrut. Ya udah saya dagang di tempat. Ini bakpaunya ada varian apa aja Pak? Ada rasa ayam, coklat, kacang hijau, sama strawberry. Dari varian-varian itu yang paling laris varian apa Pak? Coklat. Coklat. Ya. Untuk alasan pertama Bapak jualan bakpao kenapa? Ya satu, kalau saya mau kerja di bengkel mobil lagi kayaknya berat karena udah usia kan. Ya, mendingan ini aja biar dapat dikit, yang penting kita nggak terlalu capek gitu. Bisa sih saya, tapi harus punya anak 2 minimal 2 gitu. Tapi kan punya perusahaan mana mau tahu. Tahunya kita kerjanya keras gitu. Menurut tua kan nggak kuat sekarang mah. Bongkar-bongkar mobil-mobil gede-gede gitu. Kalau untuk modal Pak, modal awalnya jualan bakpao berapa? Iya, saya modalnya cuma motor sama gerobak aja. Bapaknya ngambil sama dia. Habis ngambil nanti ada target gitu kah Pak atau gimana? Enggak, tapi alhamdulillah habis terus sih. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Halisha. Kalau cara biar bakpao ini biar tetap fresh gitu Pak. Ya. Kalau jual tetap hangat. Ya itu diangetin terus di dalam dangdang itu. Apinya kecil aja, kalau kegedean api juga bonyok dia, hancur. Kalau kadang-kadang kita lupa, kegedean api langsung matiin aja. Tapi tutupnya ini cepat kita keringin lagi. Kalau nggak kita cepat keringin, kena tetesan air itu juga kurang enak dia. Kalau misalnya Bapak mau membangun hubungan baik sama pelanggan gitu Pak, biar pelanggan itu biar beli bakpao Bapak lagi gitu. Ya alhamdulillah sih, yang penting kita ramah aja lah gitu kan. Ya banyak terima kasih, setiap ada yang beli ya alhamdulillah banyak terima kasih aja selalu gitu kan. Biar jangan kapok lah kayak caranya gitu ya kan. Ada rencana lagi nggak sih Pak mau ngembangin bisnisnya atau mau? Ada rencana pengen itu, saya pengen bikin pempek Palembang asli dari ikan. Bisa sih, cuman karena berhubung modalnya ini, ya itulah modal ini. Modal utamanya kan gede itu. Dukanya itu kita kalau berani benar-benar kental, gak harus gula aren. Saya kemarin nyoba untuk makan sendiri, belum pernah kan pakai gula merah biasa, gak enak sama sekali. Gula merah biasa itu, biasa pakai gula aren saya, baru kena. Udah nyoba gitu. Kalau masalah pempeknya mah udah pokoknya lumayan lah, rasa ikan betul rasa. Ya, makasih ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Kesempatan mau jawabin pertanyaan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami sedang bersama Ibu D7 selaku pengusaha dari Pangklong Kayu di Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mengajukan beberapa pertanyaan untuk diwawancarai kepada Ibu D7. Oke Ibu, maaf sebelumnya Ibu izin bertanya. Ya. Bagaimana sih Bu awal mula bisa membangun usaha ini, memulainya di awal itu bagaimana Ibu? Jadi awalnya itu sebenarnya usahanya suami, karena waktu itu
suami sama temennya yang kebenaran memang sudah lama bergelut di bidang itu, maksudnya dia selama itu partner bisnisnya suami itu memang calo kayu ya gitu. Jadi ngajak usaha, kita buka aja gimana gitu. Jadi suami tertarik, akhirnya ikut tanam invest awalnya gitu. Tapi karena berkali-kali kami jatuh bangun dalam usaha, jadi kali ini usaha itu kita tangani sendiri, maksudnya kita kelola sendiri, kita jalani sendiri bisnisnya dari awal sampai dari awal prosesnya sampai akhir gitu. Jadi kalau dulu kita hanya invest, lepas modal, terus kita terima keuntungan. Kalau sekarang kita jalani sendiri prosesnya gitu. Jadi dari awal kita masukin barang, kemudian kita proses, kemudian kita jual lagi gitu. Jadi sekarang udah dikelola sendiri ya? Dikelola sendiri. Boleh tahu sudah berjalan selama berapa tahun sih Bu untuk usaha Pangklong Kayu ini? Usaha itu kami buka 2016. 2016, sudah cukup lama ya. Ini kenapa sih Bu memilih usaha untuk Pangklong Kayu ini, sedangkan kayak mungkin masih banyak usaha lain di luar sana yang mungkin berpotensi juga Bu? Ya, sebenarnya usaha Pangklong Kayu ini bukan usaha yang pertama yang kami jalani. Sebelumnya ada beberapa jenis usaha lain yang sudah kami jalani ya. Mungkin ibaratnya rezekinya di sini ya. Alhamdulillah kalau selama menjalani usaha ini dari awal sampai saat ini ya berjalan lancar, alhamdulillah gitu. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin proses belajar ya, jadi jatuh, bangkrut ya, kita bangun lagi, bangkrut, bangun lagi. Nah, ketemunya di usaha ini. Oke Bu, mungkin pertanyaan berikutnya, kan ini sudah berjalan cukup lama ya Bu ya. Terus mungkin menurut Ibu sendiri, apakah sudah bisa untuk bersaing terutama di Provinsi Lampung atau sekitar Kota Bandar Lampung ini, bagaimana sih Bu? Kayaknya kalau bersaing insya Allah bisa ya, karena kita selama ini nggak pernah kesulitan untuk mendapatkan barang dan tidak pernah kesulitan juga, maksudnya tidak pernah kesulitan yang terlalu sulit ya. Tapi kalau usaha kan namanya naik turun, ada aja kendalanya, tapi kalau sulit banget sih enggak gitu. Jadi pasar insya Allah sudah ada, untuk mendapatkan bahan baku juga kita nggak kesulitan ya. Jadi kemudian konsumen juga cukup percaya dengan kami gitu, karena selama ini kan namanya barang kalau kita pasok ke Panglong, kita kan masuknya ke Panglong atau ke pengembang perumahan gitu, itu kan mereka nggak selalu bayar cash. Jadi saling percaya aja. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu terkait mungkin di Bandar Lampung ini banyak kompetitor atau banyak mungkin pesaing-pesaing baru buat kedepannya gitu. Cara apa sih Bu buat kayak pelanggan itu tetap tertarik gitu buat berbisnis? Kalau kita kan produk barangnya itu aja ya. Jadi kalau berinovasi saya bilang kayaknya enggak, kecuali kalau usaha kita memerlukan inovasi ya. Mungkin hanya itu aja, kepercayaan aja. Jadi pelanggan percaya, kita juga percaya gitu. Insya Allah sih selama ini nggak ada kendala untuk proses kayak kita menagih itu sulit, nggak juga gitu. Sepanjang ini alhamdulillah berjalan lancar. Jadi saling percaya aja antara customer dengan. Iya, jadi karena kerjasamanya sudah berjalan cukup lama, jadi kayaknya berpaling ke lain hati juga mereka kayaknya enggak gitu. Ya kan? Oke, mungkin dari saya itu, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya katanya. Oke. Kita lanjut ya Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu apa sih kendala dan tantangan selama menjalani usaha yang sudah cukup lama ya, dari 2016 sampai saat ini? Kalau kendala sih kadang kita itu kendala di tenaga kerja. Namanya tenaga kerja itu buruh harian lepas. Jadi kadang-kala kalau mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pasti ya kita ditinggalkan, terus kita melatih lagi orang yang
yang bekerja kan biasanya kalau kita udah biasa lebih enak kan, tapi kalau ini baru lagi ya kita ngajarin lagi dari awal gitu. Itu aja sih kayaknya, karena kalau untuk proses pembentukan kayunya kan dari kayu gelondong menjadi kayu seperti kaso, reng, papan, itu kan butuh skill orang yang menggeseknya yang pas gitu. Kalau enggak nanti banyak yang terbuang. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya lumayan sensitif ya. Atau kalau boleh tahu range omset per bulan yang pernah didapat dalam usaha ini berapa, Bu? Omset apa keuntungan? Omset. Kalau omset kadang-kadang 300 sampai 500 juta mungkin ya. Tapi kalau keuntungan bersih sih biasanya kita kan keuntungan bersih sebulan itu sekitar 40 sampai 50 juta. Strategi yang akan dilakukan agar tetap berjalan usahanya sampai mungkin apa ya? Sampai masa depan itu mungkin Ya masih tetap bertahan atau Ya kalau kayu ini kan sebenarnya tergantung barang ada atau tidak. Jadi kita menjaga supaya kita tetap dapat barang dari supplier, sehingga kita dapat menjaga pelanggan konsumen kita tetap di kita. Kalau kita stoknya nggak ada, orang lain kan pasti mencari ke tempat lain. Betul. Oke. Selanjutnya apa target yang ingin dicapai melalui usaha ini? Kalau target sih inginnya membuka usaha jenis lain, tapi yang maksudnya berhubungan dengan ini. Mungkin apa ya? Mebler kayaknya enggak. Lebih ke pembangunan ya, mungkin maksudnya pengembang perumahan mungkin gitu, kita cari kerjasama dengan ini, terus kita bisa melebarkan sayap mungkin ke dunia usaha itu ya. Usaha ini apakah sudah memiliki cabang atau bahkan sudah sampai tahap mana, Ibu, kalau boleh tahu? Kalau cabang sih kita belum, karena memang terkendala di mesin, karena mesin itu kan kita cuma punya satu. Kalau kita buka cabang di tempat lain pasti nanti ini. Jadi karena kita masih terpenuhi kebutuhan dari konsumen tuh masih terpenuhi dari produksi satu saja, dan saya rasa saya cukup waktunya hanya untuk mengelola satu tempat dulu. Kan tadi kalau usaha panglong gini pasti kayunya banyak dong ya, Bu ya. Jenis kayu apa yang memiliki kualitas paling bagus dan jenis kayu apa yang kualitasnya standar atau bahkan kurang baik untuk digunakan menurut Ibu? Kalau kalangan atas sih banyaknya mintanya kayu merbau ya, tapi kayu merbau itu kayu hutan yang dilindungi, jadi sulit untuk dapat barangnya karena izinnya pun sulit. Tapi kalau ada konsumen yang minta kita upayakan, tapi kita nggak pernah menjanjikan karena memang kayu itu sangat sulit. Kemudian kalau untuk kualitas sedang ada cempaka, damar. Kalau kualitas jeleknya kayu racuk, kayu campuran. Itu ya mudah kayu racuk ya, kayu standar paling rendah. Jadi biasanya ya racuk kayu campur ya, kayu kelapa, duren ya, kayu-kayu begitulah. Tapi masih bisa digunakan untuk reng, untuk kaso, untuk papan masih bisa digunakan. Mungkin Darian masih ada yang ingin ditambah? Mungkin itu dulu pertanyaan wawancara kita pada sore hari ini bersama Ibu D7 di Bandar Lampung. Oke, untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok
7 akan mewawancarai bisnis besar. Kami sekarang sedang bersama salah satu karyawan dari cabang bakso Sony. Oke Mas, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Gimana sih Mas kinerja dari cabang bakso Sony di sini dibandingkan dengan cabang yang lainnya? Kalau buat kinerja sih apa ya, kayak sama aja sih ya, nggak ada bedanya. Cuman kita di sini kan ya coba saling kepada pelanggan itu emang nomor satu gitu kan. Terus kayak kebersihan segala macamnya itu semuanya sama sih. Kalau dari segi penghasilan gitu sama aja ya sama daerah lainnya tuh. Tergantung tempat sih kalau itu mah. Semakin rame ya semakin banyak. Apa sih strategi yang diterapin di bakso Sony cabang sini untuk meningkatkan penjualan? Ya kayak contohnya kayak kebersihan ya, itu kita setiap hari harus ya minimal kan bersih. Kalau tempatnya bersih kita semua pelanggan juga kan nyaman gitu kan. Terus kayak kebersihan, kayak cita rasa segala macam itu emang harus dijaga gitu. Itu emang kalau misalkan emang ada bahan-bahan yang kurang layak ya kita langsung konfirmasi sama atasan supaya nggak ngurangin rasanya gitu. Gimana sih kalau dari cabang sini itu untuk mengelola stok dan inventaris produknya itu? Apa itu nanti sistemnya barang-barangnya itu kita nyari sendiri per cabang atau itu dari pusat gitu yang ngirimin bahan-bahan baku? Kalau bahan itu setiap pagi itu ada dari pusat semua. Jadi kayak contoh daging, bakso segala macam itu di stok dari pusat. Jadi setiap pagi itu ada mobil truk datang buat nganterin barang. Jadi setiap hari fresh. Kemudian apa sih upaya yang bisa dilakukan cabang ini tuh untuk meningkatkan pelanggan di cabang ini? Itu kayak tadi sih ya, kayak ya Menjaga kebersihan. kayak kebersihannya terjaga, terus ya bahan-bahan segala macamnya sama aja sih kayak gitu. Kalau misalkan untuk target pelanggan tuh ada nggak sih Mas? Target gimana tuh? Kayak misalkan ada dari atasan untuk target pelanggannya hari ini segini ya gitu, ada nggak sih Mas kalau kayak gitu? Kalau targetnya sih kalau di sini itu 4.000. Kemudian dalam menjalankan bisnis ini tuh apa tantangan terbesarnya dan gimana cara ngatasinnya? Komplain pelanggan kalau itu enggak. Ya jadi kan ya namanya kita usaha sama orang ya, jadi pelanggan juga ya kadang ya lama pembuatannya atau gimana, ini namanya perut lapar ya, pasti ada aja emosinya gitu. Ya kita ya semampu kita aja lah. Kalau misalkan emang saya yang salah ya kita minta maaf. Kemudian ada nggak sih di sini tuh pelatihan dan pengembangan karyawan yang khusus karyawan gitu untuk meningkatkan mutu dan kualitas karyawannya? Kalau pelatihan nggak ada sih, cuma kalau waktu pas baru masuk ya itu training. Cuma kalau setelah itu ya seiring berjalannya waktu ya kita saling introspeksi aja gitu. Jadi biar atasan yang nilai semakin bagus ya semakin tinggi. Kemudian ada nggak inovasi-inovasi yang bakal diterapin nih di cabang ini ke depannya untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi nih? Kalau itu keputusan dari atas sih kita kurang tahu, kita cukup menerima aja di sini. Kalau disuruh di sini ya kita ikutin aja gitu, karena kan usaha ini kan ya karena saya karyawan biasa juga kan, jadi semua keputusan ada di atasan. Jadi nantinya mau gimana ya itu urusannya di atas. Gitu aja sih. Baik, terima kasih ya Mas atas jawaban dari pertanyaannya. Ya kalau kurang masuk ya.